Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Siuman, seorang wanita yang sudah bersuami. Karena masalah yang sangat serius, yaitu Siuman gak bisa becek kalau sama suaminya. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, Siuman menjalani harinya sebagai seorang perawat di rumah sakit. 文姐，你琴日負責嘅報告有。文姐，你琴日負責嘅報告。 Kemudian karena suatu hal, akhirnya Siuman diberikan cuti oleh atasannya. 份 report 經過咁多，呢兩份報告都係你呢個病人，佢要做抹片，你又幫人片加 DNA，你又淨係幫人哋做抹，你都好耐冇放過假啦。我簽俾你啊。 Beberapa hari kemudian, tiba hari ulang tahun ayahnya. Mereka sekeluarga mengadakan pesta kecil-kecilan. 小敏翻嚟啦！你阿爸。 Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba ayah Siuman menanyakan kabar mantan suaminya. 咁阿權佢會唔會日都打電話俾你㗎？咪得咯。 Sebelum lanjut, ternyata Siuman merahasiakan semua itu dari ayahnya dan keluarganya. Karena sudah tidak tahan lagi, Siuman pergi meninggalkan ayah dan keluarganya. Namun, baru berdiri di kursi, tiba-tiba alat bantu pergenjotannya jatuh. Wah, kelihatannya sakde banget ya, Lur. Lanjut, akhirnya sang ayah tahu kalau Siuman telah berpisah dengan mantan suaminya. 阿權兩個究竟搞邊科呀？我同阿權。好使用呢嘢咩？ Kemudian, Siuman bergegas ke rumah mantan suaminya dengan membawa seperangkat alat pergenjotan. Siuman yang sakninya sudah tidak bisa ditahan lagi, kemudian tanpa basa-basi langsung melampiaskan ke mantan suaminya. Namun ternyata mantan suami Siuman tiba-tiba menolak dan tidak mau digagahi. 夠啦！隨時會有人嚟睇樓。 Mungkin sudah sakit hati karena Siuman dulu telah menolaknya yang mengakibatkan mereka pisah. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ayah Siuman jatuh sakit. 嘈住要撐我哋嘅招牌，你老豆聽到唔係問題啊？ 你阿爸覺得榮基仲緊要。 Dan otomatis pekerjaan ayah Siuman diambil alih oleh Siuman. Setelah beberapa hari bekerja di tempat ayahnya, Siuman kedatangan seorang koki bernama Chiaho. Suatu hari, Siuman dan Chiaho pergi ke pasar untuk membeli beberapa bumbu dapur untuk warungnya. Terlihat Chiaho sangat mahir berbelanja perlengkapan warung. Di sini, Siuman kesal karena Chiaho suka menggoda gadis-gadis di pasar dengan mengandalkan kegantengannya. 一多送貨。係咪啊？你去邊啊？等一陣。 Sampai suatu ketika, Siuman mulai menyukai Chiaho karena hampir semua masakan yang dibuatnya sangatlah enak. Suatu hari saat mencari angin segar, dia melihat beberapa gadis yang siap ingin latihan balet. Terlihat dia tertarik dengan penari-penari balet ini dan mulai ikut belajar. Sepulangnya dari tempat balet itu, dia melihat Chiaho sedang bermantap-mantap pria dengan gadis penjual semongko. Siuman yang sangat sakne melihat mereka berdua berolahraga, akhirnya tak bisa berbuat banyak, kemudian melampiaskannya dengan makan ayam sebanyak mungkin. Keesokan harinya, Siuman pergi ke tempat latihan balet. Nah, setelah latihan, Siuman diberikan saran oleh pelatihnya untuk bertemu dengan beberapa cowok untuk dijodohkan. Akhirnya, Siuman menyetujui hal tersebut dan pergi bertemu dengan beberapa cowok. 我啲朋友都唔識㗎，咁我同佢哋分析完之後，佢哋而家叻過我。前可以結婚，我哋開始拍拖，3個月之後咧，我就有興趣嘅話咧，我有幾本股票嘅。 Namun, belum ada yang cocok dengan Siuman. Ya, ada sih satu cowok, itu pun mereka gagal bergenjot karena si cowok ini lebih suka bercolai. Lanjut, Siuman yang sudah sangat kesepian akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah pesta topeng. Di sana, dia bertemu dengan cowok yang senasib dengannya. Namun tak tahu kenapa, Siuman merasa dia bukan cowok yang dicarinya. Dan Siuman memutuskan untuk meninggalkan pesta itu tanpa membawa pasangan pulang ke rumahnya.
Beberapa hari kemudian setelah pesta topeng itu, siuman yang merasa sangat sedih dan kesepian akhirnya mencari kesibukan, yaitu membuat makanan. Jiaho yang melihat siuman terlihat sedih dan kemudian memberikan jurus Pak Boy-nya ke siuman. Dan akhirnya mereka berolahraga ranjang, semongko. Semenjak pergenjotan Ria siuman dan Jiaho, siuman menjalani hari-harinya dengan bersemangat karena mungkin yang selama ini tersumbat akhirnya bisa keluar. Eits, yang nonton sabar, masih belum berakhir. Malam hari mereka melakukan olahraga ranjang kembali. Beberapa hari kemudian, siuman pergi menjenguk ayahnya yang masih sakit. Sementara di tempat lain, si Pak Boy Jiaho sedang asik berduaan dengan gadis penjual semongko. Tak lama kemudian, siuman datang dan memergoki mereka berdua. Sontak siuman patah hati, yang awalnya mengira sudah mendapatkan sang pujangga hati, namun malah dibohongi. Ya, sungguh sakit. Semenjak kejadian itu, siuman sangat patah hati. Sampai suatu ketika, ada seorang cowok misterius datang menemuinya dan berkata ia adalah pelanggan setia di restoran ayahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa menyukai siuman sejak pertama kali melihatnya. Setelah itu, cowok misterius ini sudah tidak malu dengan siuman, bahkan membawakannya bunga. Malam hari, siuman mengajak si cowok misterius ini ke acara pertunjukan baletnya. Tapi pas siuman tampil, cowok ini malah pergi tanpa alasan. Apa mungkin dia sakitnya melihat siuman? Pagi hari setelah siuman menari balet, dia melihat sesuatu yang janggal. Ternyata, Jiaho berencana berhenti untuk bekerja di warung ayah siuman. Tapi sebelum perpisahan siuman dan Jiaho untuk terakhir kalinya, Jiaho melampiaskan kesaktiannya ke siuman. Lalu mereka berolahraga ranjang lagi. Singkat cerita, si cowok misterius itu datang menghampiri siuman. Sepertinya dia benar-benar menyukai siuman. Namun, siuman menolaknya dan lebih memilih untuk merawat ayahnya dan menjadi seorang koki, dan film pun selesai.